Ya itulah persoalannya menurut saya, karena Badan Gizi Nasional itu terkesan imun terhadap data yang diberikan oleh masyarakat sipil. Karena jaringan-jaringan ini banyak sekali, ahli gizi sampai beberapa individu juga sudah mengkritik sudah sejak lama. Tapi kan tadi nggak mau datang ke dalam FGD dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan tidak mau mendengar data tandingan yang diberikan oleh masyarakat sipil. Padahal kan tujuan masyarakat sipil ada memberikan data justru untuk memberikan koreksi. Nah, kenapa baru sekarang? Menurut saya memang karena kasusnya sudah terblow up gitu. Tapi sebenarnya masalahnya memang lebih besar daripada 3 orang itu. Dari tadi sudah kita bahas itu. Tapi satu hal yang ingin saya soroti juga 2 hal. Pertama misalnya kalau kita mendengar cerita-cerita mengharukan tentang orang anak-anak yang mungkin sekarang akhirnya sudah makan dan seterusnya, yang harus diingat adalah tugas negara itu bukan seperti center class, bagi-bagi sesuatu secara konkret. Tugas negara adalah membuat sistem yang bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau misalnya dikatakan loh ini kan policy, menurut saya ini bukan policy loh. Kalau kita mau telaah dari aspek sudut pandang perumusan kebijakan publik, dari awal ketika misalnya ada 10 bulan yang tidak ada kejelasan program, dan yang saya dengar dari kasusnya Pak Dadan ini kan terungkap juga pada bulan-bulan awal itu ada dana pribadi Pak Prabowo yang digunakan. Misalnya itu sekitar 100 miliar lebih. Nanti akan terungkap deh nanti kalau sudah, saya baca juga udah keluar di beberapa media. Jadi kalau misalnya bukan polisi apa Mbak Adam menyebutnya? Ya ini semacam proyek saja. Proyek gitu. Karena polisi begini, kalau polisi itu kan kita mesti melihat ada akar masalahnya, ada masalah, ada gejala. Dan satu, kemudian yang kedua kita harus buat suatu sistem juga di mana ada evaluasinya, sistem untuk evaluasi ya. Jadi bahkan bukan hanya harus mendengar masyarakat sipil, tapi sudah ada sistem yang harus berlaku. Dan juga harus ada penganggaran yang jelas dari awal. Fakta bahwa misalnya ada dana pribadi Pak Prabowo yang dipakai saja menurut saya sudah mencerminkan perencanaan yang sebenarnya sangat kacau. Oke, sekarang itu sudah lewat, tapi salah satu akibatnya adalah Pak Dadan dalam posisi seperti ini. Tapi kemudian juga tuduhan soal jual beli titik, kan itu ya salah satu yang diangkat. Terjadi jual beli titik itu kan artinya juga ada masalah dalam perumusan SOP dan pelaksanaannya. Dibuat tidak sistemnya untuk mengoreksi itu semua, untuk mengevaluasi di tengah jalan. Ya, kemudian yang kedua yang juga perlu disoroti, hal-hal yang tadi disampaikan soal misalnya ada nanti dalam 5-10 tahun ada kaitannya dengan naiknya kecerdasan dan lain sebagainya. Itu semua harus membutuhkan prasyarat lainnya. Misalnya, kalau gurunya tidak mendapatkan gaji yang cukup misalnya untuk memberikan dengan metode pengajaran yang baik juga pelajaran yang baik kepada anak-anak yang mungkin sekarang perutnya sudah kenyang, mungkin kalau tidak sakit masuk rumah sakit, apakah itu terjadi atau tidak? Guru-gurunya sejahtera tidak? Sekolahnya rubuh nggak? Sementara 20% menurut konstitusi yang harusnya diberikan kepada pendidikan, sebagian sekarang diberikan untuk MBG. Jadi kita tahu situasinya juga sudah banyak masuk di media massa dan media sosial, situasi sekolah-sekolah dan guru yang sangat minim. Jadi kalau pertanyaannya oke, perut kenyang kalau nggak masuk rumah sakit, baiklah. Tapi kalau sistem pengajarannya juga tidak diperhatikan, kita nggak akan dapat apa-apa juga. Oke. Prioritasnya di mana sebenarnya? Ya, coba saya ke Mas Rio. Kalau kata Mbak Bivitri, MBG bukan policy, tapi justru sebuah proyek. Jawaban Anda? Itu saya rasa sebuah pemahaman yang sangat keliru ya. Kita harus berangkat dulu dari akar daripada permasalahan daripada anak-anak kita. 1 daripada 5 anak-anak kita itu stunting. Ya kita berbicara stunting dulu nih. Makanya salah satu penerima manfaat daripada MBG ini adalah ibu-ibu hamil dan juga anak-anak dalam 1000 hari pertama mereka. Atau balita yang belum masuk ke usia sekolah. Itu merupakan target daripada penerima MBG. Lalu yang kedua adalah kita juga memiliki problem di mana anak-anak kita walaupun tidak masuk dalam kategori stunting, mereka relatif tumbuh dengan gizi yang tidak tercukupi. Dan ini mengefek pada apa? Tingkat partisipasi mereka di sekolah, tingkat pencapaian akademik mereka, itu dalam jangka pendek. Lalu kalau kita berbicara 5, 10, 15 tahun ke depan, ketika mereka lulus dan mereka masuk ke dalam tenaga kerja, human capitalization mereka menjadi tidak kompetitif. Jadi yang kita solve ini adalah apa yang kita solve hari ini, investasi terhadap anak-anak kita akan dapat hasilnya kita
raih 5, 10, 15 tahun ke depan. Tapi yang dibawa tadi Lalu- oleh Mas Ubaid maupun Mbak Bivitri ini merupakan pemangkasan anggaran pendidikan untuk Jadi program begini, MBG. kita harus mengerti dulu kenapa MBG ini masuk diklasifikasikan sebagai anggaran pendidikan. Oke. Untuk mengetahui itu, kita perlu mengetahui apa sih pendidikan itu. Pendidikan itu adalah sebuah hal holistik, itu adalah sebuah ekosistem. Makanya sebagai contoh, kalau misalnya ada pipa air yang bocor di sekolah, perbaikannya itu menggunakan bagian daripada anggaran pendidikan. Kenapa? Karena ini bagian perbaikan sarana prasarana pendidikan. Jadi dengan logika yang sama, pendidikan itu harus kita lihat komprehensif. Memang salah satu aspek pendidikan adalah aktivitas belajar mengajar di sekolah. Betul, artinya sarana prasarana sekolahnya harus diperbaiki. Maka daripada itu tahun ini ada 60.000 minimal yang akan direnovasi oleh pemerintah sekolah-sekolah yang rusak sedang dan juga rusak berat. Lalu kedua, guru-gurunya juga harus mendapatkan pendapatan yang baik. Itulah kenapa di era Presiden Prabowo insentif bahkan untuk guru honorer itu naik 2 kali lipat. Ini insentif kita berbicara dari pemerintah pusat. Inilah bentuk komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Tapi elemen lainnya juga bagian daripada ekosistem pendidikan adalah pemenuhan gizi. Jadi ini semua merupakan bagian dari ekosistem pendidikan besar. MBG memang adalah bagian daripada pendidikan untuk mencapai fungsi daripada pendidikan itu sendiri. Yaitu apa? Itu menciptakan sumber daya bagian manusia mana itu? yang berkualitas. Bagian mana? Kalau pipa bocor itu kan bagian dari sarana. Betul. Itu ada dalam 8 standar pendidikan nasional. Sarana masuk. Lah MBG masuk mana itu? Itu yang saya bilang, Pak. Jadi Masuk mana? Kan ada 8 standar Gini, pendidikan nasional. jadi gini. Masuk mana? Partisipasi sekolah, Pak. Hah? Lalu adalah pencapaian akademik. Lalu adalah ketika mereka lulus, mereka mendapatkan human capitalization yang baik, supaya mereka menjadi sumber daya manusia yang unggul dan dapat bersaing dengan anak negara manapun. Berarti Mas Kalau Ubay pengen penerima bilang itu nggak bukan masuk, bagian itu nggak dari masuk standar. Jadi begini Wah, ya. itu tujuan pendidikan, Ya, Mas nanti dulu, Ubay. ya. Tidak semua yang terkait dengan pendidikan itu boleh menggunakan anggaran pendidikan. Contoh, Oh, itu logical fallacy dong. Masa tidak semua yang Loh, ini tidak bukan semua kata saya. tidak semua yang berhubungan dengan Standar pendidikan ini boleh dari menggunakan PBB. pendidikan. Ini bukan kata Justru saya. kebalik, Mas. Ntar Semua dulu. yang berhubungan dengan pendidikan harus menggunakan anggaran pendidikan. Ini bukan kata Mas Ubay saya. logikanya agak ini nih, agak ini bukan sesat. kata saya. Ini kata Undang-Undang Sisdiknas. Iya, Ntar dulu. kalau berhubungan Tak jelasin pendidikan biar paham. menggunakan anggaran pendidikan, betul, Mas? Ya, tak jelasin dulu biar paham. Jadi dalam Undang-Undang Sisdiknas, ini kita dalam dunia pendidikan ada kebutuhan dasar yang penting dan mendesak. Karena itu maka anggaran pendidikan itu dibikin sekurang-kurangnya 20%. Buat siapa? Maka di Undang-Undang Sisdiknas itu nggak boleh buat sembarangan. Contoh, sekolah kedinasan itu ada gurunya, ada sekolahnya, ada muridnya, itu nggak boleh. Jadi sekolah kedinasan itu diharamkan oleh Undang-Undang Sisdiknas pakai 20% APBN dana pendidikan itu. Loh gimana ceritanya? Ini untuk ada siswa yang sekolah kok nggak boleh? Karena ini langsung berhubungan dengan jadi nggak aktivitas boleh. belajar mengajar di Ya itu sekolah, nggak Mas. boleh, haram. Jadi Nggak boleh. kalau gizi mereka tidak terpenuhi, sudah ada studinya Ya, nanti dari dulu. PBB. Nanti Kalau dulu. gizi mereka tidak terpenuhi, maka pencapaian akademik mereka Karena itu juga dalam akan pendidikan turun. itu ada mana yang prioritas, mana yang enggak. Gitu. Oh, mohon maaf, Hari menurut ini. kami Nanti MBG dulu. merupakan prioritas karena ini akan mempengaruhi performa akademik mereka. Ya nanti dulu. Tingkat kehadiran. Dalam dunia pendidikan itu yang penting itu yang pertama murid. Karena dalam pasal 31 negara mewajibkan anak untuk mengikuti pendidikan. Jadi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Berarti anak-anak ini harus Itu yang sekolah. saya bilang. Ya kan? Pendidikan Hari itu ini- ekosistem, Mas Ubay. Ya, Itu hari tidak bisa ini ada kita lihat berapa anak Indonesia? hanya aktivitas belajar Bang, mengajar semata atau hanya Kita ini fasum udah merdeka saja. 80 tahun. Tapi Kita pendidikan itu merdeka, sebuah ekosistem. kita merdeka sudah 80 tahun, tapi masih jutaan anak Indonesia belum bisa menikmati bangku sekolah. Sejak SD kelas 1 mereka nggak sekolah. Betul, Itu Mas. jumlahnya Betul, jutaan. data ngawur itu. Ngawur. SD sampai SMA gratis kok. Kata siapa? Kata Ayo. siapa? Data Kata mana? siapa? Saya nanya data mana nggak gratis? Data mana nggak gratis? Loh, Gratis. datang aja ke sekolah, bayar semua. Hah? Datang ke sekolah, datang Enggak semua. lah. Loh, saya Mana datang ada? ke Mahkamah Konstitusi protes. Ini Nggak kenapa ada itu. undang-undangnya bilang gratis, di Nggak lapangan ada. bayar semua. Sudah Gitu terbukti kan? Oh, iya. di SD. Mahkamah Loh, Konstitusi. saya sudah gugat di terbukti. Mahkamah Konstitusi. Wajib belajar itu gratis. Wajib belajar. Pernyataannya Siapa? begitu, pernyataannya saja. Faktualnya enggak, Mas. Faktualnya Di tidak. lapangan bayar semua. Di negeri bayar, di swasta bayar. What's wrong? Karena itu saya hadir ke Mahkamah Konstitusi itu. Gitu loh. Pendidikan itu Nah. merupakan hak daripada anak-anak kita. Nah, tetapi yang nggak sekolah hari ini 4 juta. Gimana Indonesia sudah 80 tahun sekolah aja nggak bisa? dan makan What's bergizi wrong gratis, dengan dana pendidikan kita? Mas Ubay Gitu loh. dengar secara Karena hormat, itulah. makan bergizi gratis sudah terbukti meningkatkan tingkat partisipasi daripada sekolah karena salah satu alasan. Belum, itu masih halusinasi, nggak ada datanya. Karena salah satu Itu masih alasan. halusinasi, nggak ada datanya. Karena salah satu alasan anak-anak kita tidak bisa berangkat ke sekolah, walaupun sekolahnya sudah gratis, salah satunya yang terkendala. sekolah tidak punya mana ongkos. gratis? Sekolah mana gratis? Nggak ada ini.
Tidak ada Itu sekolah juga yang masih gratis. wacana. Oke. Jadi, tidak ada Wacana ini. Tidak ada sekolah yang gratis Mas Nggak Ubay? ada. SD. Ini gitu loh. SD enggak tuh saya tanya, SD gratis nggak? Ini Mas Ubay harus bertanggung jawabin loh statement. Enggak gratis. Jadi gini loh ceritanya. SD mana yang nggak gratis? SD di mana-mana.